Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin maharesin dengan frame terrarium. Nah, kali ini aku pakai frame itu yang ukuran 30x30 ya. Nah, ini bubble wrapnya nggak aku buang karena nanti mau aku pakai buat alas. Nah, aku pribadi itu lebih suka bikin resin dengan frame yang transparan. Jadi nanti tuh di bagian resinnya tuh kita kasih space supaya bagian belakang tuh kelihatan, supaya transparan gitu. Karena menurut aku lebih cantik, lebih elegan. Nah, ini aku pakai yang segi 8 terrarium ya, teman-teman bisa lihat ya, kayak gini. Yang pertama itu step pertama itu kita harus bersihin dulu terrariumnya. Terus juga jangan lupa menggunakan alas ya. Pokoknya kalau bikin resin tuh harus selalu dialasin supaya aman. Karena bener-bener resin ini tuh sekali lengket ya lengket gitu loh, susah banget hilangnya. Nah, ini untuk perintilan resin aku emang cuman sedikit banget karena aku tuh cuman beli yang emang aku butuhkan. Lalu untuk cupnya ini aku pakai cup silikon. Kenapa milih cup silikon? Dia supaya mudah untuk dicuci dan bisa dipakai berulang kali. Lalu untuk resinnya aku pakai epoxy dari Tofop's Art. Nanti akan aku kasih linknya ya. Terus ini juga aku pakai batu-batuan dari By Faye Art Studio. Nah, kalau misal teman-teman mau beli nanti juga aku kasih linknya di description box. Nah, kalau misal teman-teman mau main resin itu jangan lupa menggunakan sarung tangan ya. Teman-teman boleh pakai sarung tangan apa aja. Di sini aku pakai sarung tangan medis karena yang murah aja. Nah, ini aku pakai cup silikon. Nah, untuk takarannya aku pakai sendok, bukan timbangan. Karena resin yang aku beli ini dia itu bisa ditakar pakai sendok. Nah, ini kita buka dulu, baunya nyengat banget. Jadi bisa pakai masker teman-teman kalau misal mau main. Nah, ini untuk takarannya itu 1 sendok resin itu sama dengan 1 katalis botol yang kecil tadi ya teman-teman ya. Jadi tiap toko itu resinnya beda-beda, mereka juga takarannya beda-beda. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan dimana teman-teman beli resin. Nah, kebetulan resin yang aku beli ini takarannya pakai sendok, jadi aku nakarnya pakai sendok. Sebelum kita tuangin resinnya, jangan lupa bagian framenya itu dikasih masking tape ya teman-teman ya. Terus di diplenet-plenetin, ditekan-tekan supaya rata, supaya kenceng gitu ya. Jadi nanti resinnya itu nggak akan keluar. Nah, ini untuk resin yang sudah aku tuang. Sebelum dikasih hardener atau kasih katalis, itu teman-teman kasihin pewarna dulu. Nah, ini untuk pewarnanya aku yang putih itu pakai By Faye dan ini dia pigmented banget, warnanya tuh langsung wah gitu loh, ngerti gak sih? Nah, ini aku aduk-aduk, lalu aku tambahin gold powder karena aku nanti pengen kasih aksen kayak bronze gitu deh. Nah, ini aku kasih metallic powder juga yang warna kuning supaya nggak terlalu coklat nanti untuk gold powdernya. Ini aku aduk-aduk, aduknya itu satu arah ya. Lalu ini ada putih metalik juga. Ini teman-teman bisa dapetin di Queen Sunny. Iya, Queen Sunny. Nanti aku taruh di description box juga. Lalu untuk tuangan terakhir itu aku mau masukin gold flakes. Jadi dia supaya ada kesan mewah-mewahnya gitu. Aku kasih ini untuk bagian transparan. Ini aku aduk-aduk sampai dia itu hancur seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya sudah dikasih tambahannya, nah ini kita tuang untuk katalisnya ya. 1 sendok sama dengan 1 tetes. Tuh kayak gini, kita tuang-tuang aja. Setelah dituang nanti akan kita aduk ya. Untuk aduknya tuh bebas sih teman-teman mau pelan atau mau cepet. Oke, ini aku mau tuangin resinnya dulu. Biasanya tuh aku tuangin bagian tengah dulu. Jadi bagian yang paling banyak gitu. Ini kebetulan yang paling banyak itu yang warna putih ini. Jadi aku tuangin dulu. Kalau misal kurang teman-teman bisa langsung nambahin aja. Oh ya, kalau misal teman-teman mau lebih mudah, teman-teman bisa ngegambar dulu sketsanya. Jadi nanti di bawahnya si frame itu teman-teman kasih kertas seperti ini. Lalu teman-teman gambar sketsanya supaya lebih mudah. Nah, ini aku kasih gold-goldnya. Terus aku heat gunin ya, aku heat gun supaya dia itu warnanya mencar gitu. Jadi supaya warnanya tuh kecampur sama warna putih. Ini aku heat gun pelan-pelan aja. Udah seperti ini. Setelah itu aku tambahin goldnya itu di tengah-tengah putih supaya nanti dia tuh warnanya nggak putih solid.
karena aku lebih suka kalau warnanya tuh kayak bercampur gitu loh, kayak marble, kayak abstrak gitu, suka banget. Jadi ini aku tambahin, lalu aku heat gunin juga supaya warnanya itu pedar. Oke. Habis itu baru aku kasih bebatuan ya. Kalau biasanya kan orang-orang ngasih bebatuan dulu. Nah, ini aku tuh biasanya ngasih bebatuannya tuh setelah resinnya dituang. Tapi ini sebenarnya kondisional sih, terserah teman-teman sih. Aku pun kadang juga ngasih batu dulu baru resin kayak gitu. Jadi nanti terserah teman-teman aja nyamannya gimana. Lalu ini untuk bagian pinggir ya, aku kasih gold flakes supaya ada efek-efek transparan gitu dengan resin yang clear. Ini aku rata-ratain aja. Oke, ini jadinya ya. Di bagian atas itu juga aku kasih batu, dan bagian pojok-pojok yang lainnya itu aku kosongin karena dia nanti untuk tempat bunga. Terus ini aku tambahin glitter-glitter gitu supaya dia lebih bercahaya, shiny, shimmering, splendid. Terus habis itu aku kasih glitter juga di samping-samping kacanya itu biar kelihatan lebih nyala. Terus ini aku tambahkan mutiara-mutiara dengan ukuran yang super besar. Dan ini hasilnya, kita tunggu dulu. Oke, ini aku udah nunggu beberapa jam, hampir sehari gitu. Dan dia udah kering, terus keringnya tuh jadinya kayak gini ya. Jadi warnanya emang super cakep. Nah, ini aku mau tempelin nama dulu. Untuk namanya aku menggunakan warna gold. Sebelum ditempel menggunakan lem tembak, itu aku biasanya nyusun-nyusun dulu, kayak melihat di space manakah dia itu cakep gitu. Habis itu baru aku tempelin satu persatu menggunakan lem tembak. Ada juga yang nempelinnya menggunakan lem kayu ya teman-teman ya. Tapi kalau aku pribadi itu lebih suka menggunakan lem tembak. Tuh. Setelah itu aku pasangkan uangnya. Kali ini kebetulan klien aku tuh mau minta dikasih uang gitu, jadi aku tempelin uangnya. Sebenarnya lebih cakep kalau cuman simbolis gitu aja sih teman-teman, tapi ya itu terserah teman-teman ya, gimana teman-teman men-style dengan stylenya teman-teman sendiri. Oke, ini aku tempelin untuk namanya. Yang jelas kalau teman-teman mau nempelin nama resin itu pakai lem aja ya. Jadi jangan langsung ditempel di resin karena nanti agak susah gitu. Aku pernah ya. Dan agak susah memang. Ini untuk bunganya aku pakai bunga peach dan juga bunga-bunga yang putih-putih gitu. Sama ini daun ginkgo, ini senjata banget sih teman-teman. Jadi teman-teman supaya ada aksen goldnya gitu, teman-teman bisa tambahin daun ginkgo ya, yang harganya lumayan murah. Nah, ini kita tempel gitu aja daun ginkgonya di bagian bawah. Setelah itu kita tempel untuk bunganya. Oke, ini warna peach juga. Di sini aku juga pakai pampas yang dried flower ya. Jadi pampas kering gitu supaya cakep. Nah, ini kita tempel aja seperti ini. Untuk nempelinnya itu biasanya aku di sisi-sisinya ya. Jadi di setelah bunganya gitu. Nah, ini aku tampilin kaspea juga supaya cakep. Sama ini bunga kering, aku nggak tahu namanya. Pokoknya ini deh. Terus habis itu kita kasih mawar. Nah, untuk mawarnya ini aku kasih yang ukuran mini size karena aku tuh biasanya bikinnya itu dua sisi bunga. Jadi yang ada satu sisi itu yang besar bunganya seperti ini yang lagi aku tempel, sama satu sisi lagi tuh bunganya yang nggak sebesar bunga yang di sisi lainnya gitu. Dan aku tempelin pampas karena bener-bener pampas ini tuh bagus banget ya teman-teman ya. Cuman emang dia mudah rontok, tapi ini aman-aman aja sih ya selama nggak teman-teman angin-anginkan gitu. Oke, ini aku tempelin mawarnya kecil-kecil seperti ini. Terus ini tinggal kita tambahin aksen-aksen kecil lainnya, aksesoris kecil. Teman-teman bebas sih mau nambahin apa aja ya. Dan ini aku tambahin bunny tail. Jadi kalau aku tuh tipenya memang bunga itu di pojok atas sama di pojok bawah. Terus nanti sisi yang lainnya tuh bebatuan. Baru yang tengah itu resin, terus pinggir-pinggirannya itu aku bikin transparan. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaiin dengan style teman-teman sendiri. Ada juga yang pakai frame transparan tapi resinnya full gitu juga ada. Jadi nanti disesuaikan ya. Nah, ini aku copot untuk masking tape-nya. Teman-teman kalau mau pakai lem tembak juga boleh, masking tape juga boleh, tapi aku lebih suka pakai masking tape. Dan ini untuk bagian belakangnya benar-benar kayak secantik itu, woi, secakep itu, glossy gitu. Sumpah lucu banget.
Dan ini dia untuk final resultnya. Ini kalau misal di dalam ruangan ya kena lampu, dan ini kalau di luar ruangan tuh bener-bener kayak putih banget, cakep banget. Dan ini no filter ya teman-teman ya kan, bener-bener cakep, oke banget deh pokoknya. Nah ini dia untuk hasilnya, semoga teman-teman suka. Makasih, bye.